Halo, selamat pagi. Balik lagi di Ayo Ega Channel. Kali ini gua ada di daerah Halam Sutra. Gua lagi nggak ke Curug maupun ke gunung, ya, dekat-dekat rumah aja. Nanti juga teman-teman tahu gua lagi ada di mana. Tapi tenang aja, gua bakalan share tentang masakan yang bisa kalian praktekkan di gunung maupun di outdoor lainnya. Inilah, kita lagi prepare dulu. Kalau misalkan yang subscribernya Bang Runan Handoyo ini tahu nih pasti ini tempat nongkrongnya dia. Oke, lanjut. Oke, yang penasaran kita mau buat apa? Di sini udah ada tahu. Nah, ya, gua mau bikin tahu, konsepnya itu kayak tahu bakso tapi dengan budget minimalis. Ya, tentu aja kita harus persiapkan tahu. Ya, bisa teman-teman beli ya di tukang sayur, tahu goreng isinya biasanya 7 sampai 10 pieces. Dan kemudian di sini ada tepung aci atau misalkan teman-teman tepung sagu. Ini kurang lebih 10 sendok makan dan 1 sendok tepung biasa. Kemudian untuk bumbu yang kita campur untuk ke tepungnya, 2 siung bawang putih, kemudian juga ada daun bawang, boleh pakai 2 atau sampai 3 batang daun bawang. Nah, ini kemudian wortel untuk opsi aja, kalau yang nggak suka pakai wortel juga nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian untuk cocolan sambelnya di sini kita ada cabai merah ya, cabai setan sebanyak 3 buah, kemudian juga ada bawang merah. Lanjut, ada kaldu bubuk, kemudian juga ada lada bubuk, ada garam, ada minyak goreng untuk menggoreng, dan juga tentunya kecap untuk cocolan sausnya. Kemudian juga ada air nanti untuk mengaduk adonannya, dan juga seperti biasa gue masih setia ditemani oleh kompor-kompor ini dan peralatan cooking set mendaki. Lanjut. Nah, teman-teman, untuk tahunya sendiri boleh teman-teman marinasi atau teman-teman bumbui dulu sebelumnya dengan air garam, ataupun kalau misalkan nggak suka terlalu asin juga boleh skip untuk tahap ini. Nah, sekarang tahu yang sudah kita siapkan kita belah jadi 2 semua ya. Kemudian kita iris tipis-tipis daun bawangnya. Teman-teman, untuk wortel ini opsional aja ya, boleh pakai boleh enggak, tapi karena tadi gua pagi-pagi ngeliat di kulkas itu ada potongan wortel yang emang nggak kemasak, daripada kebuang ataupun malah jadinya busuk, mendingan kita olah aja pada hari ini ya. Untuk wortelnya sendiri kita iris tipis-tipis ya, kayak gini nih, kecil-kecil ya, supaya wortelnya juga matang ketika digoreng nanti. Tuh ada suara burung. Oke, sekarang kita akan parut bawang putihnya. Nah, ini teman-teman, untuk bawang putihnya sendiri teman-teman boleh ulek sampai halus. Kalau misalkan berat bawa ulekan ketika mendaki ataupun ke curug ataupun ngecamp ke tempat lainnya, teman-teman boleh bawa parutan kayak gua, ataupun misalkan nggak ada parutan, boleh chop halus bawang putihnya. Oke, karena kita ada parutan, kita parut aja supaya halus. Teman-teman, untuk mencampur adonannya ini kita harus memanaskan air biar cepat matang. Sambil menunggu airnya panas, kita campurkan
kaldu ayam bubuk, boleh merek apa aja, ke adonannya. Jangan lupa lada bubuknya secukupnya. Ini kurang lebih 1 sendok teh. Kalau untuk kaldu ayamnya itu pakai setengah dulu ya teman-teman, nanti diaduk, udah kecampur, kita rasain dulu. Kalau misalkan masih kurang asin baru boleh ditambahin lagi. Kita lihat airnya. Oke, ini kebetulan udah mendidih, kita matiin. Ini dicampurnya dikit-dikit aja ya, supaya nggak terlalu encer. Nah, fungsinya si tepung ini tadi dipersiapkan. Kalau misalkan teksturnya ini masih terlalu encer, ini kita bisa perbaiki pakai tepung. Tambahin sisa kaldu bubuk yang tadi. Oke, sekarang adonannya udah jadi, tahunya juga udah kerendam, udah dibelah-belah semua. Kita sekarang panaskan minyak gorengnya. Nah, nanti setelah minyaknya panas, gorengnya, si apinya ini jangan terlalu besar ya. Jadi sedang aja pakai apinya supaya matang si tahu dan si adonan acinya ini merata. Jadi nggak ada bagian yang masih berupa tepung. Oke, lanjut. Jadi gue di sini selain ditemenin sama Bang Ronan dan Mase, gue juga ada teman-teman spesial, anak kampung sini. Halo, namanya siapa? Profil Alvin Deva. Pak, nanti cobain ya. Ya. Ya, tungguin ya. Nanti boleh main-main dulu. Udah selesai nanti Om panggil. Ya. Ya. Jangan manggil Om deh. Panggil ini kakak. Ya. Ya. Selalu semangat kalau misalkan ada anak-anak ya. Apalagi ditontonin antusiasme priceless itu. Lanjut. Oke, ini kayaknya sih udah panas ya, tapi kita tes dulu udah beneran panas atau belum. Gua akan mencelupkan jari gua, nggak deng, emangnya gua debus. Coba kita tes pakai tepung ini. Oh, udah. Kalau misalkan udah panas kayak gini, apinya kecilin. Nah, baru tahu yang kita siapkan tadi yang udah dibelah dua, kita tempelin pakai adonannya. Karena ini gua minyaknya agak banyak, kita nggak perlu bolak-balik si tahunya, jadi dia bakalan kerendam aja ya. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot kalau misalkan si tahunya ini kerendam sama minyak. Istilah kerennya deep fry, tapi ini pakai pan yang ceper, bukan pakai deep fryer.
Kalau misalkan sudah warnanya golden brown atau udah kecoklatan cantik kayak gini, ya kita angkat ya. Kita sisihkan ke tempat yang sudah disediakan. Oke, batch berikutnya. Ada yang mau nyobain masak nggak? Mau nyobain masak nggak? Nggak. Nyobain sini, belajar masak. Makan aja ya? Iya, nggak apa-apa. Tangan kang gorengan. Oke, sekarang kita bikin pelengkapnya. Kita bikin saus, sambal kecap. Nih, kita potong si cabe dan bawangnya. Gua pakai cabe setan ya. Untuk cabenya ya terserah teman-teman. Kalau misalkan suka pedas banget ya pakai lebih banyak. Kalau misalkan nggak mau pakai sambal kecap, mau pakai saus juga boleh. Atau misalkan mau langsung pakai cabai rawit digigit, boleh juga. Belum 5 detik. Oke, kemudian bawang merah ya. Oke, sekarang kita campurkan kecapnya. Aku pakai kecap sedap. Kasih garam dikit ya, supaya balance rasanya. Oke, untuk menu pertama kita udah selesai ya. Ini adalah apa ya tahunya? Ya tahu campur tepung aci. Ya pokoknya enak lah. Kita lanjut ke menu kedua ya. Oke teman-teman, di episode gua di sebelumnya itu kita bikin pancake. Nah ternyata masih ada sisa bahan yang gua beli, yaitu tepung. Makanya sekarang gua mau bikin kue cubit. Ya siapa yang suka jajan kue cubit waktu SD? Sekarang gua coba versi Ayo Ega Channel ya. Di sini gua udah siapin 10 sendok tepung terigu. Kemudian ini kurang lebih 3 sendok makan margarin ya, boleh merek apa aja, nanti kita lelehin untuk dicampurkan ke adonan. Kemudian juga ada gula, lucu banget tempatnya. Gulanya nanti kita pakai 7 sendok makan. Kemudian juga kita pakai 2 butir telur, telur kanan, telur kiri ya, harus seimbang. Kemudian nanti ada baking soda. Baking sodanya kita pakai 1 sendok teh. Nah ini yang penting adalah kita pakai susu cair ya, ini yang plain atau yang nggak ada rasa-rasa. Kita pakai kurang lebih ya 100 ml ya, jadi nggak dipakai semua karena ini 250 ml, kira-kira sisakan seginilah ya teman-teman. Kemudian juga untuk toppingnya teman-teman boleh pakai meses atau keju. Ini gue pakai keju slice yang bisa meleleh, yang sensasi mozzarella cheddar. Ini merek Emina Mozza Cheese Slice. Ya bahan lainnya nanti ada kompor, kemudian juga ada panci buat ngelelehin, dan juga nanti ada fry pan-nya. Lanjut. Oke, sekarang kita lelehkan margarinnya. Sudah meleleh, campur ke tepung. Nah kemudian kita tambahkan
1 sendok teh baking soda. Kemudian 2 butir telur. Nah, ini kita aduk dulu ya, sebelum ditambahkan susunya dan gula. Tambahkan gula kurang lebih 7 sendok makan. Cuaca hari ini dilaporkan kadang mendung, kadang panas. Oh iya teman-teman, kalau mau nambahin vanili boleh juga, setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Atau kalau misalkan teman-teman ada pewarna makanan atau essence pewarna makanan ya boleh juga. Jadi warnanya itu bisa lebih meriah lagi. Tapi karena berhubung gua tidak mempersiapkan bahan tadi ya, vanili dan pewarnanya, jadi kita pakai yang ada aja. Oke. Nah, ini kayaknya udah oke lah ya teksturnya. Ya teman-teman, tadi kan kita pakai baking soda. Sebenarnya lebih bagus itu ditunggu sampai kurang lebih 15 menit supaya baking sodanya itu bekerja dengan maksimal dan si adonannya itu lebih mengembang. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita udah ngediemin si adonannya, kita udah cuekin kurang lebih 15 menit. Sekarang kita udah panasin pannya. Apinya kita pakai api yang kecil. Kalau misalkan udah panas, nah baru kita masukkan adonannya. Oke, bulat. Taburkan toppingnya. Nah guys, kalau misalkan baking sodanya itu bekerja secara maksimal, itu dia akan kelihatan berongga-rongga kayak gitu ya. Tuh. Nah ini kue cubitnya kayaknya bentar lagi udah oke nih. Kayak martabak ya, kayak pancake ya. Tapi ini adonan kue cubit, gengs. Gua mau pakai
pakai topping keju ya. Ini kejunya yang ya semi mozzarella. Pakein aja yang banyak. Udah, kita tutup. Kejunya lumayan meleleh lah ya. Tapi karena kita kurang tempat, nanti ini nggak usah kita pindahin, biarkan dia di sini. Oke, ini gue udah kelar kue cubit ala Ega. Ya, mau dibilang martabak juga boleh. Terus juga ada tahu aci dan juga sambalnya. Sekarang gue mau kasih ke Bang Runan nyicipin pertama. Thank you udah bantuin. Ya udahlah ya, anak-anaknya yang tadi itu udah pada pergi, udah dipanggil mamanya ya, suruh pulang katanya kelamaan mungkin masaknya. Ya udah, sekarang kita kasih aja masakan yang sekarang untuk teman-teman yang sekarang ada Bang Runan. Apaan? Nih, ini kan tempat tongkrongan Bang Runan. Nih, sekarang nongkrong pakai cemilan dah. Sini bang. Sini bang. Lu ngapain itu nih, ada ini nih. Cicipin. Pakai sambal kecap. Ini bikinannya nih. Enak nggak nih? Cocol. Masta, yummy. Mantap. Nama saya kan tadi habis lari. Nah, coba tuh kue cubitnya. Mantap. Enak banget. Gurih. Ini apa nih Pak? Sebenarnya adonan kue cubit karena kita nggak ada cetakannya, kan biasanya suka cetakan yang berbentuk kayak beruang atau segala macam kalau di SD. Ya udah kita pakai pen yang ada aja, jadinya kayak martabak. Tapi wanginya asik kok. Coba dipotong deh Mas. Selamat ulang tahun. Pak, ini kan konsepnya kok cubit ya Pak ya? Udah nggak usah pakai pisau-pisauan Pak, cubit aja. Oh iya bener. Habis olahraga ada yang ngasih makanan gratis. Mantap. Ya, gosong-gosong dikit nggak apa-apa lah ya. Crispy. Bawahnya crispy, atasnya masih basah tapi enak. Tuh lihat sampai berongga gini tuh. Tandanya apa tuh? Tandanya matangnya ke dalam. Sampai bersarang. Sip. Nih ya buat fansnya Bang Runan. Sisi lain Bang Runan ini sebenarnya adalah tukang makan dan dia jago masak juga sebenarnya. Cuman karena dia lebih pede di konten yang lain, makanya dia nggak konten masak-masak. Yang keju dong Mas ya. Cubit. Panas. Ini mozzarella ya. Tadi rasa coklat. Cobain yang mozzarella. Masih panas guys. Wow. Sorry. Ini manis. Dari kejunya juga gurih. Asli. Enak sama kayak ini. Lihat bersarang banget kan? Tuh, bersarang tuh. Jadi kenapa gua bawa Bang Runan, sebenarnya itu yang ngasih resep itu dia ya. Nggak deng, dia kalau ada yang kurang bumbunya pasti dia langsung ngasih tahu. Nggak salah, emang ini terbaik ini goreng. Oke, sukses buat Ega. Ayo Ega Channel. Like, subscribe, dan komen. Thank you Ega.
Oke, gimana teman-teman? Dua resep tadi, kue cubit dan juga tahu aci. Ya gampang banget kan bikinnya. Jadi bisa teman-teman praktekkan saat nanti ngecamp di gunung maupun di Curug. Di pantai ataupun di rumah juga bisa. Nah, jadi dengan peralatan mendaki yang kita punya, ternyata kita bisa bikin banyak makanan. Nah, teman-teman jangan lupa ya, nanti tonton juga resep-resep lainnya di video Ayo Ega Channel lainnya. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya. Teman-teman, mohon dukungannya untuk channel ini ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, kemudian like dan juga komen. Jangan lupa di-share. Terima kasih.